Halo semuanya, kembali lagi di channel yang receh ini. Kali ini Recengers kembali lagi akan mengungkapkan mengenai legenda-legenda dan sejarah yang ada di bumi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai mitologi Dewa Indra, sang Raja Khayangan atau Dewa Petir dalam ajaran Hindu. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Indra adalah Dewa Cuaca dan Raja Khayangan. Oleh orang-orang bijaksana, ia diberi gelar Dewa Petir, Dewa Hujan, Dewa Perang, Raja Surga, Pemimpin para Dewa, dan banyak lagi sebutan untuknya sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Menurut mitologi Hindu, dia adalah dewa yang memimpin 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek alam. Dewa Indra terkenal di kalangan umat Hindu dan sering disebut dalam susastra Hindu, seperti kitab-kitab Purana, mitologi, dan Itihasa, Wiracarita. Dalam kitab-kitab tersebut posisinya lebih menonjol sebagai Raja Khayangan dan memimpin para dewa menghadapi kaum raksasa. Indra juga disebut Dewa Perang, karena dia dikenal sebagai dewa yang menaklukkan 3 benteng musuhnya, Tripuramtaka. Ia memiliki senjata yang disebut Bajra, yang diciptakan oleh Wiswakarma, dengan bahan tulang Residadici. Kendaraan dia adalah seekor gajah putih yang bernama Airawata. Istri dia Dewi Sachi. Dewa Indra muncul dalam kitab Mahabharata. Ia menjemput Yudhistira bersama seekor anjing, yang mencapai puncak gunung Mahameru untuk mencari Swargaloka. Kadangkala peran Dewa Indra disamakan dengan Zeus dalam mitologi Yunani, Dewa Petir sekaligus Raja para Dewa. Dalam agama Buddha, dia disamakan dengan Sakra. Kelahiran Dewa Indra, tepat setahun setelah perkawinan Batara Guru dengan Batari Uma lahirlah seorang putra yang diiringi dengan gempa bumi melanda banyak tempat. Putra pertama itu diberi nama Batara Sambu, yang kemudian dimandikan dengan air keabadian Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung tumbuh menjadi dewasa seketika. 2 tahun kemudian Batari Uma melahirkan lagi seorang putra yang diiringi dengan letusan gunung berapi di banyak tempat. Putra kedua itu diberi nama Batara Brahma, yang kemudian dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung berubah dewasa. 2 tahun berikutnya Batari Uma melahirkan seorang putra yang diiringi dengan hujan petir dan banjir besar melanda di banyak tempat. Putra ketiga itu diberi nama Batara Indra, yang kemudian dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu pula sehingga langsung berubah dewasa seketika. 2 tahun setelah itu, Batari Uma kembali melahirkan seorang putra yang diiringi dengan angin topan dan badai melanda di banyak tempat. Putra keempat itu diberi nama Batara Bayu, yang kemudian dimandikan dengan Tirtamarta Kamandanu sehingga langsung berubah menjadi dewasa seketika. Nama lain Dewa Indra. Dewa Indra memiliki nama lain sesuai dengan karakter dan mitologi yang terkait dengannya. Nama lain tersebut juga mengandung suatu pujian. Nama lain Dewa Indra yakni Sakra, yang berkuasa; Swargapati, Raja Surga; Diwapati, Raja para Dewa; Megawahana, yang mengendarai awan; Wasawa, pemimpin para wasu. Dalam Weda, Indra adalah dewa pemimpin dalam Rigveda, di samping Agni. Ia senang meminum soma, dan mitos yang penting dalam Weda adalah kisah kepahlawanannya dalam menaklukkan Uretra, membebaskan sungai-sungai, dan menghancurkan Bala, sebuah pagar batu di mana Panis memenjarakan sapi-sapi dan Usas Dewa Fajar. Ia adalah dewa perang, yang telah menghancurkan benteng milik Dasyu, dan dipuja oleh kedua belah pihak dalam pertempuran 10 raja. Rigveda sering menyebutnya Akra, yang perkasa. Saat zaman Weda, para dewa dianggap berjumlah 33 dan Indra adalah pemimpinnya. Secara ringkas Brihadaranyaka Upanishad menjabarkan bahwa para dewa terdiri dari 8 wasu, 11 rudra, 12 aditya, Indra, dan Prajapati. Sebagai pemimpin para wasu, Indra juga dijuluki Wasawa. Pada zaman Wedanta, Indra menjadi patokan untuk segala hal yang bersifat penguasa sehingga seorang raja bisa disebut Manawendra, Manawe Indra, pemimpin manusia, dan Rama, tokoh utama Wiracarita Ramayana, disebut Ragawendra, Ragawa Indra, Indra dari klan Ragnu. Dengan demikian Indra yang asli juga disebut Dewendra, Dewa Indra, pemimpin para dewa. Dalam Purana, dalam kitab Purana, Indra adalah pemimpin para dewa, putra Aditi dan Kasyapa. Kekuasaannya digulingkan oleh Bali, cucu Hiranyakasipu, raksasa yang dibunuh Dewa Wisnu. Atas permohonan Aditi, Wisnu menjelma sebagai anak Aditi yang disebut Wamana, yang disebut pula Upendra, secara harfiah berarti adik Indra. Upendra menghukum Bali untuk mengembalikan kekuasaan Indra. Karena kemurahan hati Dewa Wisnu, Bali diberi anugerah bahwa ia berhak menjabat sebagai Indra pada Manwantara berikutnya.
Dalam kitab Bhagavata Purana, dan Purana lainnya, Indra beserta para putra Aditi, para dewa, berseteru dengan para putra Diti, Detya atau raksasa. Sukra, guru para raksasa memiliki ilmu yang mampu menghidupkan orang mati sehingga setiap prajurit raksasa yang gugur dapat dihidupkan kembali, sementara laskar para dewa tidak dapat hidup lagi. Para dewa kecewa dengan keadaan tersebut, sehingga mereka memohon petunjuk Dewa Wisnu. Atas petunjuk dia, para dewa bernegosiasi dengan para raksasa untuk mencari minuman keabadian yang disebut Amerta di Samudra Susu. Pada akhirnya, minuman tersebut jatuh ke tangan para raksasa. Atas bantuan Awatara, penjelmaan Wisnu yang bernama Mohini, para dewa berhasil merebut tirta tersebut dan mendapatkan keabadian. Dalam kitab Markandeya Purana disebutkan bahwa setiap Manwantara, satuan waktu, akan dipimpin oleh seorang Indra. Jadi jabatan Indra berganti seiring bergantinya Manwantara. Manwantara sekarang adalah Manwantara ke-7, yang terdiri dari 71 Mahayuga. Indra yang menjabat sekarang disebut Purandara, dan pada Manwantara berikutnya akan digantikan oleh Bali alias Mahabali. Dalam kitab Brahmawaiwarta Purana, setelah mengalahkan Uretra, Indra menjadi angkuh dan meminta Wiswakarma, arsitek para dewa untuk membangun suatu kediaman megah untuknya. Indra kurang puas dengan pekerjaan Wiswakarma sehingga Indra tidak mengizinkannya pergi sebelum ia mampu menyelesaikan pekerjaannya. Wiswakarma memohon bantuan Dewa Brahma agar ia terbebas dari jerat Indra. Brahma pun meminta bantuan Wisnu, sehingga Wisnu menemui Indra dalam wujud seorang Brahmana kecil. Indra menyambutnya tanpa mengetahui bahwa Brahmana itu adalah penjelmaan Wisnu. Wisnu memuji kemegahan istana Indra yang dibangun oleh Wiswakarma, dan berkata bahwa Indra sebelumnya tidak memiliki kediaman semegah itu. Karena tidak memahami maksudnya, Indra pun bertanya tentang Indra sebelumnya. Wisnu menjelaskan bahwa dalam setiap alam semesta, ada satu Indra yang berkuasa dengan umur 70 yuga sehingga jumlah Indra tak terhitung, bagai partikel dalam debu. Kemudian tampak serombongan semut lewat dan Wisnu berkata bahwa mereka adalah reinkarnasi Indra pada masa lampau. Indra yang sekarang pun sadar bahwa kemewahan yang dimilikinya tidak berarti sehingga ia membiarkan Wiswakarma pergi. Nah, sudah sampai di akhir video mitologi Dewa Indra Sang Raja Khayangan atau Dewa Petir dalam ajaran Hindu. Bagaimana Sobat Receh penjelasannya menambah wawasan bukan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.